Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 12 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran inovatif dan penerapannya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran inovatif. Kata inovatif mengandung arti pengenalan hal-hal yang baru atau penemuan. Oleh karena itu, pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru, yang mana sifatnya baru, tidak seperti biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa, pembelajaran inovatif juga mengandung arti pembelajaran yang dikemas oleh guru atau instruktur lainnya yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang dipandang agar mampu memfasilitasi siswa untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar. Pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan hal ini, pikirannya tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas. Perasaan tertekan, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan. Membangun metode pembelajaran inovatif sendiri bisa dilakukan dengan cara diantaranya mengukur daya kemampuan serap ilmu masing-masing orang. Ciri-ciri dalam pembelajaran inovatif menurut para ahli menyebutkan suatu model mengajar dianggap baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki prosedur yang sistematik untuk memodifikasi perilaku siswa. Dan yang kedua yaitu hasil belajar yang ditetapkan secara khusus, yaitu perubahan perilaku positif siswa. Yang ketiga, penetapan lingkungan belajar secara khusus dan kondusif. Dan yang terakhir yaitu ukuran keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran sehingga bisa menetapkan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan interaksi dengan lingkungan agar mendorong siswa lebih aktif dalam lingkungannya. Konsep dasar pembelajaran inovatif. Perubahan pada tahap awal, para guru memiliki motivasi dan sikap ingin berubah untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Karena inti dari pengertian inovasi itu sendiri adalah guru harus memiliki sikap kreatif. Kreatif dalam artian merespon berbagai perubahan yang ada. Karena setiap adanya perubahan akan selalu diiringi oleh berbagai macam untuk melaksanakannya proses belajar mengajar. Menanggapi perubahan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesadaran seseorang terhadap kekurangan cara yang dimilikinya, seperti dalam kegiatan belajar mengajar, mulai dari penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan pendekatan, media, metode, dan sistem penilaian. Bahwa inovasi yang dilakukan oleh guru lebih ditekankan pada kegiatan mengajar karena ia diserahi tugas dan wewenang mengelola kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mungkin hanya itu dari saya sebagai presentator pertama dan akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Anggun Fitratus Zahra sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang macam-macam model pembelajaran inovatif. Yang pertama yaitu ada kontekstual, di mana metode ini bisa diterapkan agar para peserta didik itu tidak merasa bosan dengan mendengarkan materi saja. Tenaga pengajar bisa mengontrol suasana di kelas dengan melakukan tanya jawab secara kontekstual. Artinya, pertanyaan dan jawaban yang dilontarkan berdasarkan kebutuhan dan apa yang dirasakan para siswa. Dan metode pembelajaran seperti ini akan memotivasi peserta didik untuk aktif dalam bertanya. Dan yang kedua itu ada teknik saintifik, yang dimana teknik ini kerap kali disebut sebagai model pembelajaran yang inovatif dan kreatif.
yang relevan diterapkan di era saat ini. Dan pelaksanaannya ini mengedepankan norma-norma ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga itu ada penyampaian materi berbasis masalah. Maksudnya gimana? Agar penyampaian materi ini tidak bertele-tele, maka pembelajaran berbasis masalah ini bisa diterapkan. Dan tak jarang metode ini tuh bisa membuat para peserta didik lebih fokus terhadap apa yang harus mereka pelajari saat ini. Dan yang keempat ada realistik. Tokoh di balik berkembangnya model pembelajaran seperti ini adalah Sigmund Freud. Guru itu menyampaikan pelajaran sekaligus melakukan interaksi sosial dalam kelompok. Yang kelima itu ada Paikem. Meskipun masa keemasan model pembelajaran ini di tahun 1990-an, namun ternyata masih mungkin diterapkan. Dan yang keenam itu ada problem solving. Nah, sesuai dengan namanya, model pembelajaran inovatif pada abad 21 ini dilakukan dengan mencari solusi dari masalah. Problem solving ini berfokus terhadap masalah, sedangkan yang satunya menitik beratkan pada masalah yang terjadi. Dan teknik ini mengajarkan para siswa untuk belajar secara aktif berdasarkan pengalaman. Dan macam-macam metode pembelajaran kreatif seperti discovering learning ini bisa menuntun proses pembelajaran yang disukai oleh murid. Dan yang ke-8 ini adalah kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini berkaitan dengan sifat dan karakter manusia sebagai makhluk sosial. Baik, dengan demikian proses pembelajaran tidak dilakukan secara individual saja, melainkan berkelompok, mengingat sifat dasar manusia yang membutuhkan satu sama lain. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai macam-macam model pembelajaran inovatif, dan selanjutnya adalah implikasi model pembelajaran inovatif terhadap pembelajaran bahasa Inggris yang akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Mas Ikhwan. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwanuddin Ulilham. Di sini saya sebagai presentator terakhir akan menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang implikasi pembelajaran inovatif. Nah, hakikat dari tahap pelaksanaan implikasi pembelajaran inovatif ini adalah suatu kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru itu melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi dan metode dan teknik pembelajaran serta pemanfaatan seperangkat media. Lalu, mengapa dalam pembelajaran itu perlu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif? Karena apa? Apabila penerapan pembelajaran inovatif yang dilakukan guru secara efektif bisa menumbuhkan bahkan mengembangkan para siswa yang mempunyai kreativitas. Semakin kreatif, semakin tinggi juga tingkat stimulasi siswa, sehingga berdampak positif dalam proses pembelajaran mereka. Lalu, bagaimana penerapan model pembelajaran tersebut? Adapun cara-cara untuk melaksanakan model pembelajaran tersebut terdapat 5 tahapan. Yaitu yang pertama adalah tahap orientasi peserta didik pada masalah, lalu tahap mengorganisasi peserta didik dalam belajar, lalu yang ketiga tahap membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok, dan juga tahap yang terakhir adalah mengembangkan dan menyajikan suatu hasil karya. Mohon maaf, ternyata terdapat 4 langkah ataupun cara untuk melaksanakan model pembelajaran tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai presentator terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.